That's it, Brian? Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang Kosim, mahasiswa dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan memaparkan sedikit hasil dari kerja praktik saya selama 1 bulan di sebuah perusahaan. Maupun judul analisis yang saya gunakan kali ini yaitu implementasi kinerja karyawan dengan keadaan lingkungan kerja pada PT Kimia Farma Unit Bisnis Karawang. Pertama ada latar belakang. Kimia Farma merupakan sebuah perusahaan farmasi BUMN yang mengelola sendiri, mulai dari penyediaan bahan baku hingga produk jadi yang sampai ke tangan konsumen. Kimia Farma ini mempunyai sistem unit bisnis di tiap-tiap kota. Salah satunya yaitu di Karawang. Unit bisnis Karawang sebagai kantor yang mengelola kegiatan usaha Kimia Farma dengan menaungi 28 apotek yang berada di wilayah Karawang dan sekitarnya. Termasuk pengelola sumber daya manusia yang bekerja di 28 apotek itu sendiri. Diatur oleh kantor unit bisnis Karawang, seperti halnya perekrutan, posisi penempatan, hingga pemberhentiannya. Sini ada gambaran umum perusahaan. PT Kimia Farma Apotek dimulai hampir 2 abad yang lalu, yaitu tahun 1817, yang kala itu merupakan perusahaan farmasi pertama didirikan Hindia Belanda di Indonesia. Pertama, N.P. Semselin Handel Redcam Co. Kemudian pada awal kemerdekaan dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia dan seterusnya. Pada tanggal 16 Agustus 1971 menjadi PT Persero Kimia Farma, sebuah perusahaan farmasi negara yang bergerak dalam bidang industri farmasi, distribusi, dan apotek. Sampai dengan tahun 2002, apotek merupakan salah satu kegiatan usaha PT Kimia Farma Persero Tbk, yang selanjutnya pada awal tahun 2003 itu di spin-off menjadi PT Kimia Farma Apotek. Kali ini ada logo dan profil perusahaan. Bisa kita lihat logo dari Kimia Farma tersebut itu seperti ada matahari terbit di atasnya yang berwarna orange, dan nama Kimia Farma itu sendiri yang berwarna biru. Nama perusahaan PT Kimia Farma Persero Tbk. Kali ini saya mengambil unit bisnis di Karawang. Tanggal berdirinya yaitu 16 Agustus 2014. Alamatnya Jalan Raya Perumnas nomor 17 Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaannya yaitu perdagangan milik BUMN. Jumlah karyawannya ada 232 orang. Produknya yaitu farmasi. Emailnya bisa kita lihat sendiri yaitu ub.karawang80@gmail.com. Selanjutnya kita ke tinjauan pustaka terlebih dahulu. Di sini ada definisi manajemen menurut James A. F. Stoner dalam buku Handoko tahun 2009 lembar ke-8, mendefinisikan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada definisi manajemen sumber daya manusia. Menurut Handoko dalam bukunya di tahun 2019 lembar ketiga, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Di sini kita bisa lihat ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Menurut Sadili dalam bukunya tahun 2010 lembar ke-30, itu ada 4 tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada tujuan sosial, yang kedua itu ada tujuan organisasional, yang ketiga itu ada tujuan fungsional, dan keempat itu tujuan individual. Selanjutnya itu ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Menurut Martono dan Agus dalam bukunya tahun 2010 lembar ke-4 berpendapat mengenai fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada fungsi pengorganisasian, yang kedua itu ada fungsi pengarahan,
Yang ketiga itu ada fungsi pengawasan, dan keempat itu ada fungsi perencanaan. Selanjutnya ada definisi kinerja menurut para ahli. Di sini saya mengambil 3 pendapat dari definisinya masing-masing. Itu yang pertama, kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara di bukunya pada tahun 2000 halaman ke-67 menyebutkan bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya menurut Ambar Teguh Sulistiani di bukunya tahun 2003 halaman ke-223 menyebutkan bahwa kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Lalu yang ketiga, menurut Faisal Rifai di bukunya tahun 2004 halaman ke-309 mengemukakan kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Dari semua pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dalam organisasi ataupun perusahaan merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tujuan dan metode. Tujuan dari kerja praktek yang dilakukan oleh saya pribadi pada kali ini yaitu yang pertama, bisa memahami dan menjelaskan bagaimana kualitas kinerja karyawan pada salah satu unit bisnis PT Kimia Farma Apotek yang berada di wilayah Kerawang dan sekitarnya. Yang kedua, bisa mengetahui dan memahami pengaruh dari lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Kimia Farma Apotek. Dan yang ketiga, bisa mempelajari tentang bagaimana keadaan dunia kerja secara nyata untuk bekal di masa mendatang. Metode yang kali ini saya lakukan pada kerja praktek itu secara praktek langsung di lapangan, dan data analis yang diperoleh dengan wawancara dengan pimpinan perusahaan, praktek langsung, dan melalui pelatihan yang diadakan pada awal masa praktek kerja dan akhir masa praktek kerja. Selanjutnya ada pelaksanaan KP. Tugas-tugas yang diberikan oleh pihak perusahaan pada saat melaksanakan kerja praktek pada umumnya dibagi 3 bagian itu. Pertama, bagian bisnis manajemen, bagian yang mengatur seluruh administrasi sumber daya manusia, pemasaran, dan keuangan. Yang kedua itu ada bagian pengadaan atau dropshipper, bagian yang mengatur seluruh pendistribusian produk ke seluruh apotek yang berada di unit bisnis Karawang. Dan yang ketiga itu ada bagian apotek, bagian penjualan produk kimia farma yang bertugas untuk melayani para customernya. Selanjutnya, tugas utama yang dilakukan oleh saya. Tugas utama yang dilakukan pada saat pelaksanaan kerja praktek yaitu mengelola administrasi seluruh karyawan kimia farma yang terdata di bisnis manajemen atau BM Karawang, khususnya seluruh urusan administrasi yang berkaitan dengan masa kerja, gaji, dan tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada para karyawannya, seperti halnya pembuatan form untuk perpanjangan masa kerja karyawan kontrak, pengecekan nominal gaji karyawan per bulan, mendaftarkan karyawan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya ada tugas mendukung. Selain dari tugas utama yang diberikan oleh pihak perusahaan pada kerja praktek kali ini kepada saya pribadi, ada juga tugas mendukung yang lainnya. Seperti pertama, membantu pekerjaan di bagian dropshipper untuk mengecek stok obat-obatan yang ada dan packing untuk dikirim ke outlet apotek kimia yang dituju. Yang kedua itu membantu pekerjaan di bagian BPJS atau BPJS Departemen untuk menyesuaikan data tagihan BPJS Kesehatan itu yang ada. Dan yang ketiga itu membantu pekerjaan di bagian apotek untuk menata semua produk yang dijual. Nah, selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahan yang telah ditemukan oleh saya pribadi itu
Pada saat kerja praktek, kurangnya penerapan kedisiplinan oleh sebagian karyawannya yang bisa berdampak terhadap kinerja perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti jam kerja karyawan yang belum teratur dan masih sering terjadi beberapa karyawan yang datang terlambat pada saat masuk kerja karena kurang pengontrolan kedisiplinan. Selanjutnya ada solusinya. Menurut saya, solusi dari permasalahan tersebut yaitu sering mengadakan pelatihan kedisiplinan terhadap pekerjaan dan alangkah baiknya menerapkan 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, terawat, dan rajin, yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan multinasional company yang telah maju. Itu semua demi terciptanya kinerja yang berkualitas dan target pun bisa mudah tercapai. Terakhir, ada kesimpulan dasaran. Kesimpulan yang saya ambil pada kerja praktek kali ini yaitu kerja praktek ini sangat berguna untuk mahasiswa karena mahasiswa bisa mengetahui langsung di dalam dunia perusahaan untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari sesuai dengan peminatannya di perkuliahan. Saran untuk Kimia Farma yaitu perusahaan harus membimbing mahasiswa yang sedang praktek agar mempunyai bekal ilmu setelah melakukan kerja praktek di perusahaan tersebut. Dan saran untuk UGP yaitu pihak kampus harus memberikan wadah untuk menjembatani mahasiswa dengan perusahaan sesuai dengan konsentrasi mahasiswa tersebut agar bisa mempelajari langsung serta mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat di perguruan tinggi. Dan ini adalah lampiran dari laporan kerja praktik saya. Bisa kita lihat foto sebelah kiri atas itu ada saya pribadi yang sedang melakukan tugas-tugas kerja praktik saya. Terus yang kedua itu foto yang sebelah kanan atas itu adalah dokumentasi dengan pembimbing lapangan kami selama kami melaksanakan kerja praktik. Dan foto sebelah kiri bawah dan sebelah kanan bawah itu adalah dokumentasi dengan kepala bagian gudang atau bagian dropshipper. Beliau yang mengatur pendistribusian ke 28 apotek yang berada di unit bisnis Karawang. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.